Assalamualaikum adik-adik. Hai, aku Kak Bilkis. Ayo kita belajar menambah ilmu bersama Kak Bilkis. Kita mau belajar apa sih? Jadi kita akan belajar tentang bencana alam akibat ulah tangan manusia. Kakak mau tanya dulu deh, adik-adik tahu hujan kan? Pasti tahu dong. Kalau hujan besar, apa ya yang akan terjadi? Betul banget, bakal banyak air di sungai, di jalan-jalan, dan di pekarangan rumah. Nah, wah, kakak jadi teringat lagu Tik Tik Bunyi Hujan karya Ibu Sun. Gimana kalau kita nyanyi bareng? Adik-adik tahu nggak lagunya? Yang tik 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 bunyi hujan. Udah, gak usah kakak lanjutin. Nanti kakak kasih instrumennya, kita nyanyi bareng ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Ini dia instrumennya, kita nyanyi bareng. Oke. Bunyi hujan di atas gunting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Satu kali lagi. Tik 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 bunyi hujan di atas gunting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Wah, ternyata suara kalian merdu banget ya. Wah, keren. Nanti kapan-kapan kita nyanyi bareng ya. Tapi kita lanjutin dulu materinya. Kita ke next materi. Adik-adik tahu nggak? Kalau hujan yang terus-menerus, ditambah lagi banyak yang buang sampah di sungai, menyebabkan gerbang air tersumbat. Kalau udah tersumbat, jadi gimana ya? Ada yang tahu nggak? Ya gimana ya? Betul banget. Kalau gerbang air tersumbat, air di sungai akan naik ke daratan. Kalau udah naik gitu namanya banjir. Wah, hebat banget kalian. Proses terjadinya banjir itu gimana ya? Apa cuma karena buang sampah di sungai? Tentu enggak dong, ada penyebab lain. Jika memang sungainya terlalu cetek, bisa banjir nggak ya? Coba ada yang tahu nggak? Betul, bisa banjir. Ketika hujan deras turun dalam waktu yang lama, sungai yang cetek tidak dapat menampung air hujan tersebut. Jadinya banjir deh. Bukan hanya sungai saja, drainase yang cetek atau banyak sampahnya pun bisa menyebabkan banjir. Ngomong-ngomong tentang drainase, adik-adik tahu drainase nggak? Ayo, siapa yang tahu? Coba deh kakak hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Wah, sepertinya kalian belum tahu ya. Gak apa-apa kok, kan ada Kak Bilkis yang siap belajar bareng sama kalian. Jadi, drainase itu jalur air yang di pinggir jalan atau di pinggir bangunan gitu loh. Ada juga yang menyebutnya got, selokan, atau gorong-gorong. Tahu kan? Pasti tahu dong. Kakak mau tanya lagi nih. Misalnya, pohon-pohon ditebang dan dibangun sebuah bangunan, kemudian lahan di sekitarnya ditutupi dengan semen, sehingga air hujan tidak dapat meresap oleh tanah. Nah, menurut kalian, ini tindakan yang benar atau salah sih? Tindakan yang salah ya adik-adik. Jika tanah ditutupi dengan semen,
dan didirikan bangunan di atasnya, air tidak dapat meresap dan akhirnya bisa banjir deh. Coba nih adik-adik bayangin, pohon ditebangi, tanah ditutupi, dan terjadi hujan besar. Sudah pasti banjir kan? Karena air tidak dapat meresap ke tanah dan tidak ada drainase untuk mengaliri air. Ditambah lagi misalnya tempat tersebut berada di dataran rendah. Nih ya, adik-adik harus tahu, di bumi kita ini ada dataran rendah dan dataran tinggi. Dan air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi kalau di dataran rendah lebih mudah untuk banjir. Adik-adik masih semangat gak nih? Coba kakak tes semangatnya dulu ya. Kalau kakak bilang, dik adik, kalian jawab, ada kakak, ada. Bisa? Bisa dong. Kakak coba ya. Siap-siap nih. Dik adik. Wah, hebat. Kita lanjutin ya. Tadi kakak udah jelasin beberapa penyebab banjir. Coba apa aja? Ayo. Nah, betul. Buang sampah sembarangan di sungai dan di drainase. Terus, ya, sungai yang apa? Yang cetek, yang dangkal. Betul. Terus, apalagi nih? Yaps, penebangan pohon dan ditutupnya lahan tanah. Wah, kalian hebat banget nih. Ayo tepuk tangan buat kita semua. Keren. Kalau ada banjir di rumah kita harus gimana ya? Ya, tapi semoga nggak terjadi banjir ya di dekat rumah kita atau di rumah kita. Tapi kalau ada banjir, kita harus gimana coba? Mau lari? Ya nggak bisa dong, pasti susah. Kan banyak air. Coba cari solusi yang lain. Nah, jadi kalau ada banjir di rumah, kita bisa minta tolong orang dewasa seperti ayah, ibu, kakak untuk mencabut listrik pada alat elektronik seperti mencabut colokan kulkas, televisi, kipas angin, dan elektronik yang sekiranya bakal terkena air banjir tersebut. Terus kita harus gimana lagi ya? Kita bisa naik ke tempat yang lebih tinggi, seperti naik ke atas ranjang kasur atau di atas kursi. Pokoknya jangan sampai tubuh kita terkena air banjir itu. Jadi di air banjir itu banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit, seperti penyakit diare. Paham? Paham dong, kalian kan anak hebat. Sebagai manusia, kita diamanahi oleh Tuhan untuk menjaga lingkungan. Banjir itu salah satu bencana alam yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia loh. Jika kita menjaga alam dengan baik, tentunya alam juga akan baik dengan kita. Siap jadi anak baik? Siap tidak merusak alam? Harus siap dong. Adik-adik, kakak punya permainan nih. Nama permainannya yes or no. Peraturannya, jika apa yang kakak bilang sesuatu hal yang benar, kalian jawab yes ya. Tapi kalau apa yang kakak bilang sesuatu hal yang salah, kalian jawab no. Siap? Mari kita mulai. Membuang sampah sembarangan, yes or no? Ya, jawabannya adalah no. Nanti banjir, nggak boleh ya buang sampah sembarangan. Lanjut, menebang pohon secara besar-besaran. Yes or no? Ya, jawabannya adalah no. Kita nggak boleh ya menebang pohon secara besar-besaran. Satu lagi nih, warga melakukan kerja bakti untuk menggali sungai agar lebih dalam dan dapat menampung air yang banyak. Yes or no? Ya, jawabannya adalah yes. Ini tindakan yang baik ya adik-adik. Wah, kalian hebat banget karena
sudah belajar dengan baik bersama Kak Bilkis. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Maafin kakak ya kalau ada salah-salah kata dan tingkah laku kakak yang kurang berkenan. Terima kasih adik-adikku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu di video yang lain ya.